Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur malam ini Allah takdirkan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu patut kita bersyukur kepada Allah atas kesempatan yang Allah berikan untuk kita semuanya ini, dan semoga kita mampu untuk meningkatkan kualitas iman dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, kita sudah sampai di Al-Maqalah As-Salasun, catatan yang ke-30 ya. Qala, berkata Asy-Syibli, Imam Asy-Syibli, ada yang bilang Asy-Syibli, law zuqtum halawatal waslah, law zuqtum, jika kalian merasakan halawatal waslah, manisnya wusul. Wusul itu Pak, derajat kita itu sudah sampai pada hakikat dan ma'rifat, itu namanya usul. Ai al-qurba ma'allahi ta'ala, artinya kita sudah merasa dekat dengan Allah Ta'ala. La'araftum mararatal qati'ah, la'araftum, kalian pasti akan tahu mararatal qati'ah, pahitnya putus hubungan dengan Allah. Ai al-bu'da anhu ta'ala, jauh dari Allah Ta'ala. Fa innahu adzabun azim, jauh dari Allah itu adalah azabun azim, siksa yang sangat pedih. Inda ahlillahi ta'ala, menurut orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk doanya Nabi Muhammad SAW, Allahumma rzuqni ladzatan nazar ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, berikanlah aku rizki untuk bisa merasakan lezatnya memandang terhadap wajahmu, wasyauqa ila liqa'ik, dan rindu terhadap rindu untuk berjumpa denganmu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya baca ini menunjukkan bahwa kita harus berikhtiar, berupaya untuk selalu dekat dengan Allah. Sekalipun derajat kita tidak sampai pada derajat seperti Nabi Muhammad atau nabi-nabi yang lain, tetapi kita harus merasa dekat. Karena Allah itu aqrabu min hablil warid, dalam hadis yang lain, lebih dekat dari urat nadi. Orang itu kalau tidak punya urat nadi kan pasti mati, Pak. Nah, ini Allah lebih dekat daripada urat nadi, lebih dekat lagi gitu. Itu artinya bahwa Allah sangat dekat dengan hambanya. Apakah kita merasa akan dekat dengan Allah? Tentu tidak semua orang bisa merasakan itu. Bapak dan Ibu jamaah, saya pernah diundang diskusi di salah satu kampus. Yang undang itu namanya UK3, Unit Kerohanian Kristen. Saya pembicara dari Muslim, dia mengundang dari pembicara dari Kristen. Waktu diskusi itu, dalam sesi diskusi, sesi tanya jawab, saya ditanya begini. Bapak itu agamanya Islam, menyembahnya kepada Allah. Emang Allah di mana? Kata dia. Ini harus dijawab dengan logika juga. Saya bilang, Tuhan saya, Allah itu ada di mana-mana. Tetapi tidak usah kemana-mana. Ya, di sini ada Allah, di sana ada Allah, di sana ada Allah, di mana-mana ada Allah. Tapi tidak kemana-mana. Lalu mahasiswa itu bertanya ke saya, gimana Anda bisa melogikakan ada di mana-mana tapi tidak kemana-mana? Lalu saya berikan ilustrasi, gambaran begini. Coba sekarang saya tanya, panas itu ada di mana? Ya, di sini panas. Ya, di sana panas juga. Kan berarti panas itu ada di mana-mana tapi tidak perlu kemana-mana. Sama dengan Allah itu. Allah itu di mana-mana. Tapi kita tidak perlu mencari Allah ada di mana. Karena di mana-mana itu ada Allah gitu.
Kita ini tidak akan pernah lepas dari pantauan Allah. Di mana-mana itu ada Tuhan, ada Allah. Nah, setelah saya jawab begini ini, mahasiswa itu cukup masuk akal. Oh iya, berarti Tuhannya Anda itu ada di mana-mana, tidak perlu kemana-mana. Ya, saya bilang begitu. Kalau Anda Tuhannya kan, ya mohon maaf, ada di tempat ibadah kan, saya bilang gitu. Berarti di luar tempat ibadah apa ada Tuhan Anda? Saya bilang begitu juga. Nah, dia waktu itu menjawab, iya Pak, Tuhan saya itu ada di tempat ibadah saya. Tetapi di luar itu pun juga ada Tuhan saya. Di mana Anda menjelaskan ke saya supaya bisa yakin bahwa Tuhan Anda itu ada di mana, saya bilang gitu. Nah, saya menghadap ke kiblat itu cuma perintahnya saja menghadap kiblat. Tapi bukan berarti saya menyembah Ka'bah, itu bukan. Tuhan saya itu tetap Allah gitu. Ini diskusi di kampus Pak, ini UK3 yang undang, unit kegiatan kerohanian Kristen itu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, jadi melihat keberadaan Allah itu bukan dengan mata telanjang, tapi dengan mata hati. Ya, saya hari ini bisa membedakan mana warna hijau, mana warna putih, mana warna coklat, dan saya bisa membedakan. Itu karena memang ada cahaya. Coba seandainya jenengan itu berada di tempat yang gelap dan ada cahaya. Apa bisa membedakan mana yang hitam, mana putih, warna hijau? Tidak bisa. Pertanyaan saya, cahaya itu tampak apa tidak? Tampak. Karena ada sesuatu yang tampak itu, maka kemudian kita bisa melihat yang lain. Karena ada cahaya itu, saya bisa melihat warna hitam, warna putih, dan sebagainya. Coba seandainya gelap itu, nggak ada sinar matahari, nggak ada lampu dan sebagainya, kita nggak bisa bedakan mana putih, mana hijau, mana hitam itu. Nah, cahaya itu tampak. Saking tampaknya cahaya itu, orang itu tidak bisa melihat cahaya. Yang dia lihat itu adalah benda yang kena cahaya. Saya melihat kipas angin, saya melihat AC, saya melihat Al-Quran, melihat meja, melihat kursi. Itu fokus penglihatan saya itu kepada benda yang kena cahaya, bukan kepada cahayanya. Sama dengan kita melihat makhluk itu. Allah itu sangat tampak. Saking tampaknya Allah itu, kita tidak melihat Allah. Yang kita lihat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Saya melihat manusia, melihat hewan, melihat kendaraan dan sebagainya lah gitu. Itu kan makhluk Allah itu. Jadi fokus penglihatan saya itu kepada benda yang diciptakan oleh Allah, bukan kepada Allahnya. Padahal Allah itu sangat tampak. Tentu tampaknya Allah tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi dengan mata hati. Maka kenapa kemudian ada ilmu tasawuf? Karena ilmu tasawuf itu ilmu mengajarkan bagaimana kita dekat dengan Allah dengan mata hati, bukan dengan mata telanjang. Karena mata telanjang ini ada batasnya Pak. Kita melihat orang di belakang masjid sana itu siapa nggak tahu, karena sudah tertutup, ada hijab. Tapi kalau orang yang melihat dengan mata hati, itu bisa tahu siapa orang yang berada di belakang masjid ini. Kenapa para wali Allah itu kadang-kadang bisa menebak sesuatu yang belum terjadi? Karena memang muka syafahnya itu dibuka oleh Allah, tahu dia. Itu. Dan saya percaya, asal walinya beneran gitu Pak, bukan wali-walian, ya. Bukan wali murid. Jadi memang betul-betul walinya Allah, kekasihnya Allah. Saya percaya. Karena wali-wali Allah itu tidak ada batas pandang bagi dia. Wong apa yang ada dalam hati jenengan itu tahu kok. Yang ada dalam hati jenengan itu tahu. Itu. Ini orang seperti ini itu bisa tahu dia. Siapa yang ngasih tahu? Ya Allah. Hijabnya itu dibuka. Jadi dia memandang itu bukan dengan mata telanjang, tapi dengan mata hati. Nah, itulah Bapak dan Ibu sekalian. Berikutnya, saya langsung ke babus sulati. Bab yang ketiga, fihi khamsun wa khamsuna mau'izatan, ada 55 nasihat. Sab'atu akhbar wal baqi asar. 7 itu hadis, sisanya itu disandarkan kepada sahabat tabi'in. Al-maqalah al-ula, catatan pertama, man asbaha, barang siapa asbaha yang pagi-pagi, wa huwa yashku, dia dalam keadaan mengadu, mengeluh,
ilan nas kepada manusia, dhiqal ma'ash, maka sempitlah kehidupannya. Fa akan nama yashku rabbah, seakan-akan dia mengeluh rabbahu kepada Tuhannya. Wasyikaya la taliqu illa ilallah, mengeluh itu tidak pantas kecuali dengan Allah, kepada Allah. Fa innaha min jumlatid du'a, mengeluh kepada Allah itu adalah bagian daripada doa. Amma syikaya ilan nas hayya min alamati adami ridha bi qismatillahi ta'ala. Mengadu kepada manusia itu pertanda bahwa dia hatinya tidak ikhlas menerima takdir Allah. Kama ruya an Abdullah bin Mas'ud, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallam, ala uallimukum al-kalimati allati takallama biha Musa alaihi salam hina jawazal bahra bi bani Israil, faqulna bala ya Rasulullah. Kata Rasul, tidakkah aku sudah mengajarkan kepada kalian beberapa kalimat yang sering dibaca oleh Nabi Musa ketika melewati Laut Merah? Faqulna, kami berkata, kata sahabat, bala, benar Rasul. Qala, Rasulullah bersabda, qulu, berdoalah kalian, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, hanya milikmu lah segala pujian. Wa ilaikal mustaka, dan kepadamu lah tempat mengadu. Wa ilaikal musta'an, dan kepadamu lah tempat meminta bantuan, pertolongan. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada Tuhan, tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali Allah yang maha agung. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa yang saya baca ini banyak sekali ya, tapi saya singkat-singkat aja. Lalu di bawah itu ada kalimat begini, wa man tawaddu'a li ghaniyyin, orang yang tunduk terhadap orang yang kaya, faqad dhahaba thulutsa dinihi, maka agamanya itu 2/3 dari agama itu hilang. Ini Bapak dan Ibu sekalian, kita itu dengan orang kaya itu harus derajat, tidak boleh kita merasa lebih rendah. Kalaupun toh dia duitnya lebih banyak, ya itu bagian daripada anugerah yang Allah berikan kepada dia. Tapi bukan berarti kita lebih rendah daripada orang yang kaya. Bahkan Nabi itu sebetulnya lebih senang dengan orang miskin. Buktinya Nabi itu berdoa, Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni ma'al masakin. Ya Allah, jadikan aku orang miskin dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang miskin. Sekalipun ada ulama yang menafsirkan miskin di sini ini bukan miskin harta, tapi Nabi itu substansinya itu adalah, ya Allah, jadikan hati saya ini selalu berempati kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya itu. Sayang dengan mereka. Karena ada orang melihat orang miskin, melihat orang tidak punya itu santai-santai aja, Pak. Sama kalau nguji keimanan itu gini. Ada orang jatuh di jalan gitu ya. Hatinya ini tersentuh untuk bantu apa enggak? Kalau jenengan merasa tersentuh untuk membantu, berarti jenengan itu bersyukur di dalam dirinya masih ada iman. Punya belas kasihan sama orang. Tapi kalau ada orang kecelakaan di jalan, hatinya merasa, biasalah gitu. Nah itu perlu tanda tanya besar. Ini imannya sudah, hatinya sudah keras. Melihat orang melas, melihat orang yang tidak punya apa-apa, tidak bisa makan itu, tidak punya rasa empati belas. Nah ini harus lampu kuning sudah. Ya, ini sudah lampu kuning dan bisa-bisa ini lampu merah kalau terus-terusan. Kira-kira begitu. Nah makanya Nabi itu kemudian doanya, kumpulkan aku dengan orang miskin supaya dia itu punya rasa empati. Bapak dan Ibu sekalian, kalau panjenengan itu kumpul dengan orang kaya terus, yang dibicarakan tuh mesti kekayaan terus. Dan biasanya itu kurang begitu belas kasihan sama orang miskin. Tapi kalau jenengan itu kumpul mendapatkan keluh kesah dari orang-orang miskin itu, curhatan dari orang-orang yang tidak punya itu, kadang-kadang tuh hati itu terenyuh gitu. Ya, jadi ada plus minusnya juga. Makanya di di makalah ini, jangan tawadhu, jangan rendah diri di hadapan orang kaya. Karena bisa jadi kita dipermainkan oleh mereka. Ya. Jadi gini Pak, ada orang solih, super solih sudah. Tiap hari baca Quran, sholat jamaahnya tidak putus, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sementara satunya ada orang jahatnya nemen, tapi dia punya duit. Yang solih ini tidak punya duit. Nyalon wali kota atau jalan bupati, kira-kira yang menang siapa? Yang punya duit, walaupun dia orang jahat. Maka disitulah Islam itu memandang kekayaan itu penting, agar kita tidak dikendalikan oleh orang-orang miskin.
Tetapi kekayaan kita itu tidak boleh mengabaikan haknya orang miskin, gitu maksud saya. Artinya tetap belas kasihan, apa yang kita berikan kepada orang miskin itu kita bantu gitu. Ya. Nah, jadi hidup ini harus setara. Ya, tidak boleh walaupun yang miskin merasa minder, ya, merasa tidak pantas, ya biasa aja lah gitu. Yang kaya juga tidak boleh sombong. Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hidup ini berputar, Pak. Hidup ini berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di atas, kadang di bawah. Jadi tidak usah terlalu risau. Ya, kalau dalam ilmu tasawuf itu begini. Untuk apa kita memikirkan sesuatu yang nantinya kita juga akan berpisah? Sementara sesuatu yang pasti kita akan berjumpa tidak pernah kita pikirkan. Maksudnya itu untuk apa kita memikirkan dunia berlebihan? Toh dunia nanti kita akan berpisah dengannya. Sementara sesuatu yang sudah pasti kita berjumpa akhirat tidak pernah kita pikirkan. Ini tasawufnya, Pak. Tasawufnya. Kalau fikihnya ya sama-sama penting. Akhirat itu penting, dunia juga penting. Ya. Nah, hidup itu harus seimbang. Hidup itu harus seimbang. Tidak boleh berat sebelah. Saya selalu dipeseni dengan guru-guru saya, kiai-kiai saya itu, bahwa orang itu harus punya ilmu pengetahuan. Harus kaya, harus punya ilmu. Supaya kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Guru saya itu mencontohkan begini. 4 sahabat Nabi, Al-Khulafaur Rasyidun itu cerminan sebuah organisasi, sebuah yayasan, sebuah PT, apa aja. Kalau 4 karakter sahabat ini ada, itu cepat perkembangannya. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Siapa beliau? Orang yang sudah sepuh, mengayomi kepada yang muda. Memberikan nasihat, memberikan wejangan. Nah, ini di sebuah perusahaan harus ada seperti Sayyidina Abu Bakar. Yang bisa mengayomi, bisa menasihati. Yang kedua harus ada yang berkarakter seperti Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu keren. Artinya tegas. Bukan keren, tegas. Salah sikat. Gitu. Sayyidina Umar itu ketika Rasulullah mau hijrah ke Madinah, Pak, sembunyi-sembunyi. Karena takut dengan orang kafir Quraisy. Sayyidina Umar malah disuruh naik ke gunung. Ya, wahai manusia, Muhammad akan hijrah ke Madinah bersama Umar. Akan lewat ini, lewat ini, lewat ini. Barang siapa yang ingin anaknya menjadi anak yatim, istrinya menjadi janda, tunggu Umar. Ditantang sama Sayyidina Umar. Tidak ada yang berani itu menghadapi Sayyidina Umar itu. Lah Sayyidina Umar itu memang doanya Nabi dikabulkan. Allahumma aizzal Islam bi ahadi Umarain. Jadi dulu itu ada 2 Umar yang sama-sama jago. Namanya Umar bin Khattab, yang kedua Amr bin Hisham. Ya, Amr bin Hisham ini selalu bertarung dengan Umar bin Khattab. Doanya Nabi, ya Allah, muliakan Islam itu dengan masuknya salah satu Umar di antara keduanya itu kepada agama Islam. Ternyata yang dikabulkan Sayyidina Umar. Ada yang bertanya, Pak, kenapa Nabi kok cuma berdoa satu? Kenapa enggak dua-duanya? Karena Nabi memandang dengan satu saja sudah cukup, apalagi dua-duanya. Kira-kira begitu maknanya. Dengan masuknya satu saja itu udah cukup, Islam udah berkembang. Pak, benar Sayyidina Umar masuk itu selesai sudah. Urusan-urusan dengan orang kafir Quraisy dilibas semua sama Umar. Yang ketiga, karakter Sayyidina Utsman. Siapa beliau? Beliau adalah orang kaya tapi loman, dermawan. Nah, ini harus ada di sebuah perusahaan, di sebuah lembaga pendidikan harus ada. Jadi ada yang kaya tapi loman, donatur maksud saya. Nah, itu kalau tidak ada yang begini tidak jalan, Pak. Mau bangun masjid cuman modal takbir tuh, Allahu Akbar, yang tidak jadi masjidnya, Pak. Kalau tidak ada semennya. Iya kan? Ini harus ada. Sayyidina Utsman ini kaya tapi jawab, loman, dermawan. Ketika Rasulullah mengumumkan perang, tidak punya biaya, Sayyidina Utsman bilang, Rasul, separuh dari harta kekayaan saya sumbangkan untuk biaya perang. Cukup, bahkan berlebih-lebih. Nah, itu harus ada. Di sebuah lembaga, sebuah PT, sebuah perusahaan itu harus ada begini. Donatur yang kuat. Ada di Surabaya Utara itu ada juragan besi tua, Pak. Orang yang loman. Waktu kiai saya bangun pesantren itu, nyumbangnya itu 1 M. Tidak tanggung-tanggung, 1 M. Semua kalau mau lebaran itu
Ustadz-ustadz yang imam musola, BHS semua, kasih semua itu. Orang-orang miskin tukang beca itu dikasih semua. Itu loman tuh. Itu guyonannya teman-teman, guyonan itu Pak. Kalau Pak Haji namanya kan Pak Haji. Kalau Pak Haji ini nanti mati tidak masuk surga, itu nanti kalau mati tidak masuk surga itu yang salah malaikatnya katanya, salah nyatet katanya. Ini guyonannya teman-teman itu. Saking lomannya. Ini surga ini, kata teman-teman ini surga ini. Semua orang tidak punya itu dikasih sama dia. Apalagi sudah bulan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu kan waktu-waktu Lailatul Qadar kan yang dikejar. Masya Allah. Masjid itu takjil, pokoknya ditanggung dia semua lah. Gitu. Beres sudah. Imamnya ada berapa? Muadzinnya ada berapa? Semua di BHS rata sudah. Jadi waktu Kiai, Pak Haji, kami bangun pesantren ini. Sudah, Pak Kiai. Besinya, semennya, keramiknya, granitnya, saya semua. Di total itu 1 M lebih lah, lebih sekian lah saya tidak hafal. Sumbangannya dia. Ya tenang-tenang Kiai, punya donatur begini. Bangun pesantren, bangun sekolah, ada donaturnya Pak. Yang tidak punya ini yang ruwet ini. Ini saya cerita Pak, di Pondok Chandra ini ada salah satu perumahan lah. Suami istri hanya tinggal berdua. Itu punya tanah, aset tanah dijual 600 juta. Dijual itu sepeser pun dia tidak ngambil uang. Karena saya waktu itu dipanggil. Kami mau nyumbang Ustaz. Nyumbang kemana Pak? Sebagian di masjid, sebagian ya pondok pesantren, sebagian panti asuhan dan sebagainya. Saya bilang, Pak, sampai jual tanah 600 juta disumbangkan semua ini, sudah konsultasi sama istri. Loh sudah. Justru istri saya yang nyuruh. Ini suami istri orang hebat, orang baik. 600 juta itu sepeser pun tidak ngambil, disumbangkan semua. Karena dia sudah pensiun, dia bilang, saya ini nunggu apa Pak Ustaz? Rumah punya, mobil punya. Kan hanya tinggal nunggu mati aja sebetulnya. Ini orang punya pikiran begini luar biasa Pak. Sebaliknya ada lagi Pak, di perumahan Delta Sari Sidoarjo. Sudah telepon, Ustaz saya mau nyumbang. Datanglah saya ke rumahnya waktu itu. Karena diperintah sama Kiai waktu itu. Entah apa, dipanggil istrinya ke dalam itu, setelah dari dalam itu keluar. Punten Ustaz, tidak jadi nyumbang. Padahal saya sudah nyampe di rumahnya itu. Ya tidak apa-apa namanya orang tidak mau nyumbang, masa mau dipaksa gitu. Jadi suami istri itu kalau tidak sejalan Pak, susah juga beramal soleh itu. Tapi kalau sejalan itu didorong sama istrinya. Ya, ini di Pondok Chandra ini ada 600 juta jual tanah, langsung pesantren, masjid apa itu nyumbang. Gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Oh, yang keempat, karakter Sayyidina Ali. Siapa beliau? Anak muda yang cerdas sehingga dapat gelar babul ilmi, pintunya ilmu. Lah dalam sebuah perusahaan, sebuah yayasan, sebuah lembaga pendidikan, itu harus ada yang anak muda cerdas. Apa ini? Oh, tak pikir mendung apa? Iya. Enggak ya, aman ya? Oke. Jadi harus ada yang cerdas Pak, anak muda tapi cerdas. Nah itu harus ada di lembaga pendidikan yang itu harus ada. Baik, berikutnya. Al-maqalah as-saniyah. Catatan yang kedua, an Abi Bakar As-Siddiq dari Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Salasun, 3 perkara, la tudraku, tidak bisa diraih, bisa lasin dengan 3 perkara. Apa itu? Al-ghina bil munah. Kaya itu tidak mungkin terwujud hanya dengan berangan-angan, berhayal. Jadi orang kalau ingin kaya, kerja. Jangan berangan-angan. Yang kedua, wasyabab bil khidab, ya. Usia muda tidak bisa didapatkan dengan apa namanya itu? Menyemir rambut. Maksudnya itu usia itu tidak bisa dibohongi dengan rambut, gitu ya. Atau usia itu tidak bisa dibohongi dengan warnanya rambut. Kira-kira begitu.
Yang ketiga, wasihha bil adwiyah. Sehat itu tidak hanya cukup diraih dengan obat-obatan, tapi perlu olahraga, perlu dan sebagainya. Ini kata Abu Bakar, ada 3 perkara yang tidak bisa dicapai dengan 3 perkara. Orang kalau ingin kaya harus bekerja, tidak bisa berangan-angan. Orang supaya tampil muda tidak bisa hanya sekedar cukup nyemir rambut, ngecat rambut, tidak bisa. Orang ingin sehat tidak hanya cukup dengan obat-obatan, tapi harus ada yang lain. Ya olahraga, jangan terlalu banyak pikiran dan sebagainya dan sebagainya. Itu konsep ini sudah diterapkan oleh para sahabat sehingga kita sebetulnya sudah punya konsepnya, hanya saja menjalankannya. Bapak Ibu sekalian, soal kesehatan misalnya, orang desa itu kadang-kadang usianya jauh lebih panjang daripada orang kota, Pak. Itu resepnya, kakek saya itu sampai sekarang masih hidup. Ya mudah-mudahan panjang umur. Usianya sudah 100 tahun lebih. Itu kalau cari rumput itu masih bisa, Pak. Pesawat itu masih bisa. Satu ya memang di desa itu kan tidak ada polusi ya, udaranya masih segar begitu. Yang kedua, hidup di desa itu kan tidak ada persaingan jelas kan. Sesuai kerja, pulang ya makan, tidur. Badan ini bergerak terus ya, tidak ada persaingan, pikiran tidak terlalu diforsir, sehingga nyaman gitu. Itu yang mungkin bikin mereka itu hidupnya awet. Nah di kota ini kan terlalu banyak persaingan, tekanan tuntutan kerja banyak, orang harus begini, apalagi misalnya ngapunten kerjanya sales. Kalau sebulan ini tidak sampai target, gajinya dipotong. Waduh, itu sudah kepikiran tuh Pak, ngejar-ngejar itu kan. Begitu-begitu itu yang kemudian tidak menjadikan kita hidup tenang. Dan efeknya biasanya cepat tua. Jadi hidup itu santai-santai saja. Tidak usah terlalu dibuat serius. Maksudnya dibuat serius itu ojo nemen-nemen diforsir. Ya wae turu ya turu, wae kerja ya kerja, wae istirahat ya istirahat, wae olahraga ya olahraga. Kira-kira begitulah. Sedang-sedang aja lah ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita punya konsep 3. Ada namanya hukmullah, ada namanya hukmullah, ada qudratullah, ada sunnatullah, ada hukmullah, ada qudratullah. Sunnatullah itu hukum kausalitas, hukum sebab akibat. Kalau panjenengan pengin kaya kerja, kalau panjenengan pengin pinter ya belajar. Kalau api itu membakar, kalau air itu membasah, itu namanya sunnatullah, hukum alam, sunnat sebab akibat. Nah, ketika jenengan itu melakukan sunnatullah, maka panjenengan harus ingat yang kedua hukmullah, hukum Allah. Ada wajib, haram, sunnah, makruh dan mubah itu. Nah, tugas jenengan itu cuma 2, mengikuti sunnatullah, konsisten melaksanakan hukum Allah, selesai. Yang ketiga, qudratullah ini wilayahnya Allah, bukan wilayah manusia. Bisa jadi jenengan itu bekerja siang malam tanpa berhenti. Tadi saya bilang kalau orang pengen kaya kerja. Ada orang kerja tapi tidak kaya-kaya Pak. Kalau pengen pinter belajar. Ada orang pinter tapi tidak pernah belajar. Yang kita sebut dengan ilmu laduni itu. Nah ini namanya qudratullah, kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah itu tidak bisa ditandingi oleh kekuasaan siapapun. Itu mutlak hak prerogatif Allah. Kita manusia tidak punya hak. Kita hanya menjalankan 2. Sunnatullah, hukmullah. Qudratullahnya itu urusan Allah. Pak Ustadz, saya ini dari dulu kerja terus, tapi kok nasib saya tetap aja Pak Ustadz tidak kaya-kaya. Itu namanya qudratullah, kekuasaan Allah. Bisa jadi oleh Allah itu digagalkan. Meskipun Anda itu belajar serius, meskipun Anda itu kerja keras, bisa jadi kaya yang tidak kaya, pinter tidak pinter, bisa jadi. Tapi yang dinilai oleh Allah itu bukan soal pinternya, bukan soal kayanya, soal berjuangnya itu. Makanya hadis Nabi itu adalah utlubul ilmah. Carilah ilmu, tuntutlah ilmu. Bukanlah jadilah kamu orang pinter, tidak begitu hadisnya. Tapi tuntutlah ilmu. Pinter tidak pinter itu urusan Allah. Kaya tidak kaya itu urusan Allah. Yang penting kita sudah berjuang. Jadi dalam konsep kehidupan itu begitu Pak. Makanya saya itu mohon maaf, nyun sewu. Waktu Covid kemarin itu, waktu Covid Pak ya, itu ada di video Pak. Ya ada seorang ulama lah. Ngomongnya kok enggak enak. Yang kena Covid itu orang yang enggak sembahyang. Pikiran saya begini. Ini kiai, tapi kalau ya lucu gitu ya. Masa enggak ngerti sunnatullah.
Betapa banyak kiai yang rajin ibadah itu kena COVID kok. Kan dia tuh kasus karena enggak pakai masker saat itu ya. Enggak pakai masker lalu oleh polisi ditegur. Ngamuk-ngamuk dia. Orang yang kena COVID itu hanya orang yang enggak pernah sembahyang. Orang enggak pernah wudu. Dalam pikiran saya. Ini ya kiai tapi kok maksudnya enggak nutut ilmunya gitu. Masa dia enggak ngerti sunnatullah, konsep sunnatullah itu. Harusnya itu kan yang penting itu berikhtiar. Pakai masker, jaga jarak. Persoalan setelah pakai masker itu masih kena COVID, itu urusan Allah. Itu kudratullah, Pak. Tapi jangan kemudian lalu cul-culan. Cul-culan itu maksudnya itu apa? Cul-culan itu ya cul-culan, gak ngerekan. Terus mati apa cari pangeran gitu. Ya semuanya mati cari pangeran. Tapi kan takdir Allah itu kan berjalan seirama dengan usaha manusia. Coba sampean sakit, enggak usah ke dokter lah. Apa cari Gusti Allah yang jangan sembuh. Ya mati temenan. Lah kita tuh berjuang dulu, usaha dulu, ke dokter dulu, periksa dulu. Soal kemudian oleh dokter diperiksa, diobati masih tetap enggak sembuh, bahkan meninggal, itu urusan Allah sudah. Itu. Jadi kewajiban kita itu hanya ikhtiar, berjuang, berusaha. Dan konsisten mengikuti hukum Allah, mana yang haram, mana yang wajib, itu aja. Selebihnya itu terserah Allah gitu. Itu. Jadi saya waktu itu lihat videonya tuh geleng-geleng kepala lagi. Ini kiai tapi kok begini modelnya gitu. Kira-kira begitu, Pak. Itu. Dan selalu pikirannya tuh suudon terus. Ya, ini saya bilang ya. Seperti yang saya sampaikan tadi itu, orang itu harus punya ilmu supaya kita tidak bisa dikendalikan oleh orang lain. Kadang-kadang orang tidak punya ilmu itu, Pak, kalau cuma rajin ibadah, itu gampang dikendalikan orang, gampang diprovokasi orang. Saya kasih contoh ya. Ini masih ada hubungan famili tapi agak jauh dengan saya. Itu waktu COVID itu kan ada drone itu ya. Drone yang menyemprotkan disinfektan ya. Itu ngomongnya begini. Ini pemerintah ini mau bunuh orang ini. Ini apa ini yang bikin COVID, bikin penyakit katanya. Saya itu gini, iya benar kata guru saya itu. Orang itu kalau cuma ahli ibadah, tapi tidak punya ilmu pengetahuan, itu mudah terombang-ambingkan, mudah diprovokasi orang. Makanya di pondok saya itu, Pak, ada dulu santri itu, kalau urusan wiritan tuh paling kuat, paling depan. Tapi dia waya ngaji, waya sekolah, dia ngumpet di lemari, tidak mau sekolah. Sama kiai dinasehati, tidak mau, ya sudah kamu pulang aja lah. Saya tidak begitu ridho punya santri, cuma pinternya wiritan tok tapi tidak punya ilmu. Jadi orang itu harus seimbang. Ibadahnya ya harus tekun, wiritannya harus kuat, tapi ilmunya juga harus punya. Cuma ahli ibadah tok, tapi tidak punya skill, tidak punya ilmu pengetahuan, itu hidupnya lontang-lantung, Pak, sudah. Saya ngisi di El Victor, itu ada jamaah tanya, ibu-ibu, nampaknya suaminya yang agak error. Pak Ustadz, suami saya itu punya pemahaman, hidup itu harus berdakwah. Karena umur itu wajib dizakati. Tapi kami ditinggal di rumah ini tidak disangoni, Ustadz. Sehingga anak-anak kami ini, untuk sekolah itu sulit. Uang sangunya ya sulit. Makan kami juga kadang-kadang minta-minta. Saya bilang, ini salah suami jenengan ini. Berdakwah kemana-mana tapi istrinya tidak dikasih uang belanja. Anaknya sekolahnya nggak diperhatikan. Gimana tanggung jawabnya itu? Hanya kepentingan dakwah. Nah, dakwah kan bisa di kampungnya, ngapain dakwah jauh-jauh? Saya bilang begitu, Pak. Ini salah, saya bilang gitu. Jadi orang itu harus takdimul aham minal muhim. Kewajiban yang terdekat itu harus dilaksanakan dulu. Kewajiban kepada istri, kewajiban kepada anak dipenuhi. Sisanya kalau Anda mau berdakwah ya monggo silahkan. Ini enggak bela dakwah kemana-mana karena dia punya paham umur itu harus dizakatin. Tapi di rumah istrinya enggak dikasih uang belanja, anaknya enggak dikasih uang sangu sekolahnya. Akhirnya lontang-lantung. Salah, saya bilang begitu. Abu Darda itu ya orang yang paling rajin ibadah, Pak. Kalau malam selalu di masjid, kalau siang dia puasa terus. Istrinya enggak pernah disentuh. Suatu ketika madul, menghadap Rasulullah menyampaikan. Lalu Rasulullah Abu Darda ini kemudian dipanggil. Apa benar laporan istrimu? Ya.
Kalau siang dia puasa, kalau malam dia bangun malam, tidak pernah nyentuh istrinya. Ditegur oleh Nabi. Ya Abu Darda, fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Berikanlah masing-masing hak itu kepada yang berhak. Artinya bersikaplah kamu secara proporsional. Lek wayahe turu ambek bojone ya turu. Lek wayahe poso ya poso. Lek wayahe kerja ya kerja. Lah ini hidup itu harus begitu, Pak. Jadi jangan kemudian ngotot ini ibadah, ini. Ini paham ibadah, tapi harus memikirkan juga yang lain, gitu maksud saya. Makanya saya paling tidak sepakat. Ada saudara-saudara kita yang kemarin ngotot itu mau pergi ke Palestina, mau jihad fisabilillah. Apa uang senjatanya? Pedang. Saya bilang kamu itu bunuh diri ke Palestina itu. Ditembak sama Israel sudah mati, saya bilang gitu. Sudahlah, daripada begitu kamu, apa yang bisa kamu sumbangkan aja. Sebagai bentuk kepedulian Anda terhadap mereka. Yang kedua, persembahkan doa terindah untuk mereka. Yang mati mudah-mudahan mati syahid. Yang masih hidup mudah-mudahan diberikan kesabaran. Itu jauh lebih penting daripada Anda berjuang ke Palestina hanya bermodalkan pedang. Itu sama dengan bunuh diri. Konyol itu saya bilang gitu. Nah ini yang saya bilang. Hidup itu harus punya ilmu. Ikhlas itu harus berbarengan dengan ilmu, Pak. Lek bondo ikhlas kok tidak punya ilmu. Itu susah hidupnya. Salah memahami kehidupan itu salah. Saya menjumpai begini banyak orang itu. Ya, sehingga ini perlu saya sampaikan supaya kita ini tergugah gitu. Baik, saya lanjutkan. Al-maqalah al-khamisah. Catatan yang kelima. Yang kelima ya. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajha inna min na'imid dunya, sungguh termasuk kenikmatan dunia, yakfikal Islam nikmatan. Cukuplah Islam bagimu sebagai sebuah kenikmatan. Ya. Wa inna minal ibrah, termasuk sebagian pelajaran, yakfikal mautu ibratan. Cukuplah kematian itu menjadi pelajaran bagi kita. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita sudah bisa merasakan nikmatnya kita beragama Islam, itu adalah kenikmatan dunia yang sangat besar. Karena banyak orang beragama Islam tapi tidak merasa kenikmatan, tidak merasakan nikmatnya beragama Islam. Termasuk pelajaran yang sangat penting adalah cukup bagi Anda menjadikan kematian sebagai pelajaran penting. Artinya bahwa jangan terlalu berambisi, karena hidup itu pasti ada akhirannya. Hidup itu pasti ada akhirannya. Tinggal kita ini nunggu giliran. Makanya saya bilang tadi Bapak yang saya ceritakan di Pondok Chandra itu orang bagus tuh. Berpikirnya untuk apa 600 juta, toh saya sudah tua, saya sudah pensiun, rumah sudah punya, mobil sudah ada. Ya sudahlah, hanya nunggu kematian saja. Jadi 600 juta diikhlaskan. Ini betul-betul mengamalkan ini Pak hadis ini ya. Bagi dia itu kematian itu adalah pelajaran. Dia usianya sudah 70 sekian lah gitu. Nah kata dia tinggal nunggu mati aja saya Pak Ustadz gitu. Kira-kira begitu Pak. Ya. Itu bagi orang yang sudah usia 70 Pak. Lah yang usia masih kepala 4, kepala 5 itu ya esok ditunda sih lah. Pikiran itu kadang-kadang begitu ya. Ya Allah mudah-mudahan sehat, panjang umur gitu. Kalau kiai-kiai yang khos, yang tasawuf itu Pak. Saya ingat ceritanya Kiai Hasani Sidogiri itu. Begitu kalau ada orang meninggal itu begini, ya Allah nikmatnya. Kapan saya bisa seperti itu? Itu selalu ngomongnya begitu. Ya karena hatinya itu sudah menyatu dengan Allah. Bagi beliau itu ya apa hidup ini itu ya? Kayak seakan-akan tuh orang kerja sudah lelah, pingin tidur lah. Bagi beliau hidup ini sudah lelah, ya pingin mati aja lah. Sudah istirahat total gitu. Kira-kira begitu Pak. Ya bagi beliau, bagi kita ya kepingin urip lah. Kira-kira gitu. Kepingin urip. Belum siap. Tapi walaupun belum siap, mau tidak mau harus persiapan gitu maksud saya. Ya. Nah, atau Bapak Ibu ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjutkan? Saya tak sambil minum. Oh iya silakan Pak. Ya. Ya. Ada ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kecuali dia merubahnya sendiri. Bahwa kita itu harus berjuang mengubah nasibnya. Tetapi kita harus sadar bahwa di atas
perjuangan kita itu akan selalu bersamaan dengan restu Allah, akan selalu bersamaan dengan ridhonya Allah. Kalau Allah tidak berkehendak, meskipun kita ngotot tidak akan bisa. Sebab ada ayat yang lain bahwa kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan manusia. Artinya begini Pak, jenengan jangan berpaham bahwa hidup itu yang bisa mengubah nasibnya hanya Allah. Lalu Anda tidak berusaha, jangan. Anda harus berjuang mengubah nasibnya. Tetapi Anda juga harus sadar, ini komparasi dengan hadis yang lain. Kekuasaan Allah itu di atas kekuasaan manusia. Artinya bahwa perjuangan saya ini akan berhasil kalau didukung oleh Allah, kalau diridhoi oleh Allah. Jadi harus punya keyakinan itu. Nah, tapi kita juga jangan selalu mengandalkan seperti kaum Jabariyah, apa-apa Allah gitu. Kita juga nggak boleh begitu. Makanya dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, antara perjuangan dengan doa itu harus seimbang. Berjuang mencari nafkah iya, mencari uang iya, tapi harus seimbang dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Karena doa itu menjadi bukti bahwa kita mengagungkan Allah. Panjenengan mau usaha seperti apa saja, kalau Allah tidak ridho, tidak bisa. Tahun 80 itu ada pesawat namanya pesawat Challenger. Wah, itu menurut ilmuwan, pesawat itu dalam kurun sekian menit akan menempuh akan tembus sekian kilo dari permukaan laut gitu ya. Udah dirancang. Begitu take off Pak, sudah terbakar dia. Nah, itu kan berarti otak manusia, kekuasaan manusia itu lebih rendah daripada kekuasaan Allah. Sesuatu yang dirancang oleh manusia dengan sedemikian rupa belum tentu berjalan seirama dengan kehendak Allah. Jadi jenengan wajib berjuang, tapi dalam keyakinannya bahwa perjuangan saya ini akan berhasil kalau bersama dengan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi balance ya, keseimbangan tadi itu. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Hidup itu adil, seimbang, tawazun, ya, tidak berat sebelah, ya itulah yang disebut dengan konsep perjuangan dan doa tadi itu. Berjuang iya, tapi jangan pernah lupa untuk berdoa. Orang berdoa saja tidak pernah berjuang, itu namanya sembrono. Tapi berjuang kok tanpa berdoa itu namanya sombong, menafikan Allah, tidak boleh. Kita harus dua-duanya itu. Itu Pak, ya. Di zaman Sayyidina Umar itu ada seorang sahabat. Kerjanya itu minta-minta, tapi kalau pagi-pagi tidur di masjid. Di bawah beduk itu. Itu oleh Sayyidina Umar waktu beliau jadi khalifah. Khalifah itu presiden kalau sekarang, Pak. Diambilkan pecut, cambuk. Dipecut orang. Cetar. Innas sama ala tumtiru dahaban. Langit itu tidak akan mungkin menghujani emas. Kerja kamu ke pasar. Itu Sayyidina Umar, dipecut itu. Artinya bahwa Islam itu punya etos kerja yang tinggi. Jangan cuma minta itu. Ya walaupun minta itu boleh kalau orangnya yang ngasih ikhlas. Tapi kan tidak bagus begitu Pak. Apalagi kemudian jadi profesi. Ya kan? Ingat Jawa Barat yang lebaran tahun berapa itu? Kerjanya minta-minta di Jakarta. Ternyata setelah ditelusuri rumahnya di Subang, itu punya Avanza. Bayangkan. Padahal orang yang ngasih dia itu belum tentu punya Avanza itu. Iya kan? Yang dikasih malah punya Avanza Pak. Makanya orang minta-minta itu, apalagi jadi profesi, saya tidak sepakat. Tidak sepakat itu. Di Sumeneb itu ada Pak, pendidikan mahasiswa itu, satu daerah itu memang profesinya suka minta-minta. Jadi dia tuh sukanya ngemis kemana begitu. Memang profesi sudah. Profesi, ngemis itu profesi bagi dia. Ada satu desa yang memang profesinya itu. Saya baca skripsinya mahasiswa itu. Di sebuah daerah di Sumeneb. Ada yang model gitu. Makanya saya itu Pak, kalau orang minta-minta masih nom-nom itu kadang-kadang saya tidak begitu iba untuk ngasih, tidak begitu tertarik untuk ngasih. Apalagi kemudian kecenderungannya itu dibuat untuk main-main. Di Darmo itu dulu ya, saya masih mahasiswa waktu itu. Ada anak-anak itu minta-minta gitu ya, kita kasih uang. Setelah kita kasih uang tuh main itu Pak. Apa tuh? Kayak remeh itu loh. Main uang gitu loh, dibuat mainan. Ya spontan aja saya bilang, tahu gitu enggak usah ngasih gitu kan. Tahu enggak ikhlas juga. Jadi saya kalau si nom-nom itu kurang begitu tertarik untuk ngasih. Kecuali yang sudah tua tuh, yang sudah bisa kerja, yang mungkin mereka memang kebutuhan gitu. Itu ada rasa ingin untuk ngasih. Itu Pak. Tapi kadang-kadang walaupun muda memang benar dia butuh Pak. Nah ini membedakan yang butuh dengan yang tidak butuh kan sulit itu. Iya kan? Gitu.
Makanya salah satu ikhtiar pemerintah itu, sumbangan-sumbangan yang berbasis sosial, itu harus ada izin dari dinas sosial. Walaupun aturan ini tidak sepenuhnya dilaksanakan. Misalnya panti asuhan. Kan ada itu di pom-pom bensin itu loh Pak. Panti asuhan. Itu harus ada izin dari dinas sosial untuk memungut sumbangan itu. Salah satu ikhtiar. Itu pun tidak bisa menjamin 100% bahwa itu benar gitu. Gitu nggih? Yang lain? Sudah? Sudah habis ya Pak ya? Oh sudah Isya. Ibun matur nuwun, terima kasih, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan panjenengan semua sehat selalu, panjang umur, dan mudah-mudahan ditakdirkan oleh Allah untuk bisa berjumpa lagi di bulan yang akan datang. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.